Lo tahu nggak kenapa 9 dari 10 trader kripto itu hancur? Jawabannya bukan karena marketnya jahat atau mereka kurang pinter. Rahasia gelapnya justru tersembunyi di dalam kepala kita sendiri. Hayo ngaku, pernah nggak sih lo ngehold koin yang udah minus parah sambil ngebatin, dikit lagi lah pasti balik modal. Taunya malah makin nyungsep ke inti bumi. Tenang, lo nggak sendirian kok. Dan ini bukan sepenuhnya salah lo. Oke, siap. Di sini kita bakal bongkar tuntas semuanya. Mulai dari siapa sih musuh terbesar kita, terus gimana caranya cut loss yang elegan kayak pro, sampai kita bedah perang batin di otak kita, bangun mental sekuat baja, dan ngintip 5 jebakan pikiran paling mematikan. Dan terakhir, kesimpulan yang bakal ngubah cara lo lihat rugi selamanya. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Siapa sih atau apa sih musuh terbesar seorang trader? Jawabannya mungkin bakal bikin lo kaget. Nih, lihat angka ini, 90%. Asli, bikin merinding. Tapi ini fakta, 9 dari 10 trader itu kehilangan duit. Dan ini bukan soal apes atau salah milih koin ya. Tapi ada satu hal fatal yang mereka semua lewatin, manajemen risiko. Dan ini dia intinya. Ini dia masalah utamanya. Banyak banget yang jago nyari the next big thing. Tapi hampir semuanya payah banget nentuin kapan harus bilang cukup dan cabut. Justru kemampuan buat keluar dengan bener inilah yang misahin antara si amatir dan si pro. Oke, jadi pertanyaannya gimana caranya keluar dengan benar? Nah, ini penting. Lupakan soal feeling, lupakan soal nebak-nebak. Para pro itu ngelakuinnya pakai sistem. Dingin, terukur, ini bukan seni, ini science. Coba deh, lihat bedanya. Jauh banget kan? Si amatir tuh mainnya pakai perasaan. Minus dikit, panik, jual, semua tebak-tebakan. Kalau profesional, beda cerita. Mereka pakai data, mereka baca struktur market, mereka ngukur volatilitas. Nggak ada drama, cuma ada sistem yang jalan. Terus, apa sih itu struktur market? Gampangnya gini, bayangin aja ada lantai atau support, dan plafon atau resistance yang nggak kelihatan. Nah, para pro itu naruh stop loss mereka bukan pas di lantainya, tapi sedikit di bawah lantai yang valid. Kenapa? Biar harganya bisa napas dulu, biar nggak kesenggol duluan sebelum beneran jebol. Ini kuncinya. Nah, sekarang kenalan nih sama senjata rahasianya para pro, ATR atau Average True Range. Anggap aja ini semacam detektor kebisingan pasar. Kalau market lagi adem ayem, ya stop loss-nya bisa lebih dekat. Tapi kalau market lagi rusuh kayak konser metal, stop loss-nya kita jauhin. Jadi strategi kita tuh bisa adaptasi, bisa joget ngikutin irama market, nggak kaku. Oke, kita udah tahu teknisnya. Tapi kenapa ya pas prakteknya rasanya susah banget? Jawabannya, karena kita itu sebenarnya nggak lagi ngelawan market. Kita itu lagi perang ngelawan otak kita sendiri, yang udah diprogram selama ribuan tahun buat bertindak dengan cara tertentu. Dan ini dia biang keladinya, loss aversion. Otak kita tuh aneh banget loh, rasa sakitnya kehilangan duit 1 juta itu rasanya 2 kali lebih nyesek daripada senengnya dapat untung 1 juta. Gara-gara ini, otak kita bakal ngelakuin apa aja buat nghindarin rasa sakit kehilangan itu, termasuk ya ngambil keputusan-keputusan yang super konyol. Nah, si loss aversion ini melahirkan disposition effect. Ini tuh siklus setan, beneran. Gini cara kerjanya. Pas posisi lagi profit, kita mendadak jadi pengecut. Takut profitnya hilang, jadi kita jual kecepatan. Giliran posisi lagi rugi, kita tiba-tiba jadi pemberani buta, berharap keajaiban, nge-hold terus sampai hancur lebur. Percaya deh, ini pembunuh portofolio nomor 1. Titik. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang, gimana solusinya? Gimana cara ngelawannya? Jawabannya tuh bukan di indikator trading yang lebih canggih, bukan. Jawabannya ada di sini, di kepala kita. Kita butuh upgrade mental total. Coba deh pikirin ini, seorang pemilik kasino. Dia pernah panik gak sih kalau ada satu orang menang jackpot gede? Gak pernah. Kenapa? Karena dia tahu, dalam ribuan permainan, dalam jangka panjang, probabilitas itu berpihak ke dia. Nah, begitulah cara seorang trader pro mikir. 1 kali rugi itu gak ada artinya dalam gambaran besar ribuan trading ke depan. Dan ternyata, solusinya itu udah ada dari ribuan tahun lalu. Namanya filsafat stoik. Ini kayak life hack kuno buat masalah supermodern kita. Prinsipnya simpel banget. Pertama, fokus cuma sama hal yang bisa lo kontrol, riset lo, eksekusi lo, resiko lo. Kedua, terima hal-hal yang nggak bisa lo kontrol, yaitu market mau naik atau turun. Dan yang paling keren, yang ketiga,
Siapkan skenario terburuk sebelum lo klik tombol buy. Jadi pas rugi beneran kejadian, mental lo tuh udah siap. Nggak kaget, nggak panik. Tapi si loss aversion ini nggak beraksi sendirian. Otak kita itu kayak ladang ranjau penuh jebakan-jebakan psikologis yang siap meledak kapan aja. Tugas kita adalah ngenalin mereka biar kita bisa jinakin satu persatu. Jebakan pertama, dan ini yang paling klasik, sunk cost fallacy. Ini tuh kondisi di mana kita terus-terusan nge-hold posisi rugi cuma karena kita ngerasa udah terlanjur. Udah terlanjur ngabisin waktu buat riset, udah terlanjur nyangkut dalam. Pokoknya sayang aja gitu buat dilepasin. Cara ngelawannya gampang, tapi butuh kejujuran yang brutal sama diri sendiri. Coba deh, jujur, tanyain ini. Kalau hari ini gue punya duit cash, bakal gue pakai buat beli koin ini di harga sekarang nggak? Kalau jawaban lo tegas enggak, ya udah, itu artinya lo cuma terjebak sama kerugian masa lalu. Cut, sekarang juga. Dan masih banyak monster-monster lainnya. Ada confirmation bias, di mana kita cuma nyari berita yang dukung pendapat kita doang. Ada anchoring, alias gagal move on dari harga tertinggi atau harga beli kita. Ada revenge trading, nyoba bales dendam ke market yang jelas-jelas konyol. Dan terakhir, herding, mental ikut-ikutan keramaian tanpa mikir. Semuanya resep pasti menuju kebangkrutan. Oke, kita udah sampai di akhir. Sekarang, mari kita bungkus semuanya dan kita ubah total cara pandang kita soal rugi selamanya. Tolong tanemin ini dalam-dalam di kepala kalian. Ulangin kalau perlu. Cut loss itu bukan tanda kegagalan. Justru sebaliknya, cut loss adalah ciri khas seorang profesional sejati. Mulai detik ini, jangan pernah lagi sebut itu kerugian. Anggap aja itu sebagai biaya operasional bisnis. Sama kayak pengusaha bayar sewa gedung, seorang trader itu bayar biaya informasi ke market. Tiap kali lo cut loss, itu adalah data mahal yang ngasih tahu, bro, hipotesis lo salah, ganti strategi. Udah gitu doang, nggak lebih nggak kurang. Nah, trading itu pada akhirnya adalah perjalanan menguasai diri sendiri, bukan menguasai market. Jadi gue mau nanya ke kalian, dari semua jebakan mental yang udah kita bahas tadi, mana sih yang paling sering jadi hantu buat kalian pas lagi trading? Coba jujur, tulis di kolom komentar. Yuk kita diskusi dan belajar bareng-bareng. Kamu pikir pasar kripto itu kacau dan nggak ada aturannya? Salah besar. Oke, lupakan dulu semua yang kamu tahu karena Wall Street mereka baru aja menggambar ulang petanya. Ada garis pemisah yang, super tegas. Garis yang misahin siapa yang bakal jadi kaya raya dan siapa yang cuma bakal jadi korban. Dan semuanya dimulai dari sini. Kedengarannya kasar ya? Mungkin. Tapi jujur aja, ini pertanyaan paling krusial yang harus kamu jawab sekarang juga. Kenapa? Karena di arena ini, kalau kamu nggak sadar di mana posisimu, kamu itu cuma jadi makanan empuk buat para paus. Kamu itu adalah exit liquidity mereka. Pintu keluar buat mereka. Oke, ayo kita bedah permainannya. Jadi, Wall Street itu ngelihatnya gini. Di satu sisi, ada yang namanya investasi. Ini tuh soal kita naruh duit di aset yang langka secara matematis buat jangka panjang. Tujuannya, melindungi kekayaan. Nah, di sisi lain, ada spekulasi. Ini sih cuma judi, cuma taruhan di atas hype sesaat. Risikonya, ya ampun uangmu bisa lenyap gitu aja. Dan tahu nggak kesalahan paling fatalnya apa? Nyampur adukin dua hal ini. Baik, kita mulai dari yang paling gede dulu ya. Sang raja, Bitcoin. Coba deh, buang jauh-jauh anggapan kalau ini tuh cuma kripto biasa. Udah nggak lagi, Bitcoin itu udah naik kelas. Sekarang ini posisinya adalah aset makro global, sejajar sama emas, sama saham-saham raksasa. Terus apa sih yang bikin Bitcoin ini spesial banget? Jawabannya simple, banget malah. Di saat pemerintah bisa cetak uang seenak jidat mereka, Bitcoin punya aturan yang super keras. Cuma bakal ada 21 juta keping. Selamanya, nggak bisa diubah, titik. Nah, inilah benteng pertahanan utama kita ngelawan inflasi yang diam-diam ngegrogotin nilai uang kita. Dan coba lihat ini. Setelah halving di tahun 2024, inflasi tahunan Bitcoin itu sekarang ada di bawah 1%. Kamu tahu artinya apa? Itu lebih langka daripada emas. Secara matematis, ini ngejadiin Bitcoin aset paling keras, paling langka yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia. Coba deh renungin itu sebentar. Nah, ini dia nih game changer-nya. Lupakan deh semua teori siklus 4 tahunan yang mungkin udah kamu hafal di luar kepala. Udah nggak relevan.
Kenapa? Karena sekarang raksasa kayak BlackRock udah masuk. Aturan mainnya berubah total. Bayangin ya, setiap hari uang yang masuk ke ETF Bitcoin itu jauh lebih besar daripada jumlah Bitcoin baru yang berhasil ditambang. Jadi penggerak harganya sekarang siapa? Bukan lagi penambang, tapi Wall Street. Oke, sekarang kita masuk ke sisi gelapnya, ke tempat di mana mimpi-mimpi indah itu bisa jadi abu. Kalau tadi kita bilang Bitcoin itu benteng, nah 99% altcoin itu ibarat kasino yang sengaja dirancang supaya kamu kalah. Inilah kebenaran pahit yang sering kali disembunyiin di balik gemerlapnya dunia Web3. Begini cara mainnya, dan kamu wajib tahu ini. Pertama, para VC atau modal ventura itu masuk di harga yang super-duper murah. Terus mereka bakar duit gila-gilaan buat marketing dan pompa narasi. Nah pas tokennya listing di bursa, apa yang mereka lakuin? Mereka jual semuanya. Ke siapa? Ya ke kamu, para investor retail dengan harga selangit. Dan kamu cuma jadi exit liquidity mereka, jadi pintu keluar buat mereka kabur bawa untung. Oke, tolong hafalkan istilah ini. FDV, Fully Diluted Valuation. Serius, kalau kamu nggak ngerti konsep ini, kamu hampir pasti bakal rugi. Gini, market cap itu seringkali cuma ilusi, cuma nilai pasar saat ini. FDV itu baru kenyataan pahitnya, nilai total kalau semua tokennya udah dilepas ke pasar. Banyak proyek sengaja bikin market cap-nya kelihatan kecil biar terlihat murah, padahal itu jebakan Batman. Lihat deh, jurang di antara keduanya. Ini tuh bom waktu yang siap meledak kapan aja. Perbedaan yang gede banget antara market cap sama FDV itu jaminan bakal ada tekanan jual yang masif di masa depan. Tiap bulan ada token baru yang dilepas, nilainya unlock, dan nilai investasi kamu, ya terus-terusan kegerus. Mau untung jangka panjang? Hampir mustahil. Jadi, ingat ini baik-baik ya. Menerapkan strategi DCA atau nabung rutin di Bitcoin itu cerdas. Tapi, DCA di altcoin itu sama aja bunuh diri finansial. Serius, kamu tuh ibaratnya kayak terus-terusan nambahin air ke ember yang bocor. Ini bukan investasi, ini cuma cara paling cepat buat ngabisin duit. Eits, tapi tunggu dulu. Nggak semuanya suram kok. Di luar Bitcoin, ternyata ada satu secercah harapan. Ada satu sektor yang keren banget yang ngegabungin dunia nyata dengan teknologi blockchain. Inilah kategori investasi yang menurut Wall Street beneran real world assets atau biasa disingkat RW. Apa sih RWA itu? Gampangnya gini deh. Ini tuh token yang jadi representasi digital dari aset di dunia nyata. Contohnya apa? Emas, surat utang negara, bahkan properti. Jadi nilainya itu bukan dari hype atau narasi doang, tapi dari aset fisik beneran yang bisa diaudit dan dicek. Anggap aja ini jangkar portofolio kamu di tengah badai pasar kripto. Contoh paling gampang ya, emas digital. Ada PEX Gold atau PEXG yang diregulasi dengan super ketat di New York. Ini jadi pilihan aman buat para institusi. Di sisi lain ada Tether Gold atau XUAUT. Nah yang ini operasinya dilepas pantai, regulasinya lebih longgar. Buat kita mungkin kelihatan sepele, tapi buat pemain-pemain besar perbedaan kayak gini tuh segalanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya. Bagian paling penting, gimana caranya kita nyusun portofolio kayak para profesional. Jawabannya ada di satu strategi klasik dari Wall Street yang sekarang diadaptasi buat dunia kripto. Namanya strategi Core Satellite. Cara kerjanya simple banget sebenarnya. Bayangin portofolio kamu itu kayak tata surya. Sekitar 80% dari modal kamu itu masuk ke bagian core atau intinya. Ini fondasi yang harus super kokoh. Nah, sisanya yang sekitar 20% itu kamu alokasikan ke satellites atau satelit-satelitnya. Ini buat spekulasi yang risikonya lebih tinggi. Jadi bagian core ini tujuannya cuma satu. Menjaga kekayaan kamu. Isinya apa aja? Ya tentu aja Bitcoin sebagai lindung nilai makro sama RWA kayak emas digital buat nambahin stabilitas. Nah, bagian ini kamu kumpulin terus pelan-pelan lewat DCA. Nggak usah pusing mikirin kapan waktu terbaik buat beli. Nah, sekarang bagian satellites-nya. Ini baru area bermain kamu. Ini adalah modal yang kamu siapin buat cari untung cepat dari altcoin. Tujuannya, ingat ya, bukan buat hodl atau dipegang selamanya. Tujuannya adalah ekstraksi profit, ambil untung, terus cabut. Manajemen risikonya harus kejam, salah langkah sedikit, langsung cut loss. Jangan pakai baper.
Oke, kalau dari semua obrolan kita ini, kamu cuma bisa ingat satu hal, tolong ingat yang ini. Kamu harus bangun firewall atau tembok pemisah yang tebal banget antara modal investasi kamu yang di core sama modal spekulasi kamu yang di satellites. Jangan sekali-kali pernah mencampurnya. Inilah alasan utama kenapa banyak banget orang bangkrut di pasar ini. Sekarang, coba deh, kamu jujur lihat portofolio kamu sendiri. Apakah itu udah jadi sebuah benteng yang kokoh, atau cuma sekumpulan tiket lotre yang kamu harap salah satunya menang? Jawabannya ada di tangan kamu sendiri. Coba pikirin baik-baik. Dan yuk kita diskusi di kolom komentar.